Halo, selamat datang. Berikut adalah pengaturan awal dan 10 hal wajib dilakukan setelah Anda selesai menyiapkan Oppo Pad 5 Anda agar performanya maksimal. Jadi, mari kita mulai dengan hal-hal yang paling dasar untuk menggunakan semua fitur tablet kita dan agar tetap terbarui dengan fitur keamanan sehingga tidak lemot dan semua fiturnya berjalan dengan baik. Mari kita masuk ke sistem lalu perbarui perangkat lunak, perbarui dan unduh, serta install versi perangkat lunak terbaru di perangkat Anda. Dan ini akan memperbarui patch keamanan Anda serta memberikan beberapa fitur tambahan. Jadi mari kita mulai dari situ, lalu masuk ke menu tampilan dan kecerahan di sidebar, dan aktifkan beberapa fitur keren seperti Adaptive Tone. Sekarang, sisanya di sini seperti mode gelap, mode warna layar, dan perawatan mata saya anggap sebagai fitur opsional. Namun, Adaptive Tone akan membuat penggunaan perangkat Anda jauh lebih mudah karena warna layar dan suhu warna layar akan menyesuaikan secara otomatis dengan lingkungan sekitar Anda. Masuk ke setelan refresh rate dan ubah ke tinggi dari auto select. Dengan mengubahnya ke tinggi, Anda akan merasakan refresh rate 120 Hz terus-menerus. Anda juga bisa mengubah ini di aplikasi-aplikasi tertentu. Sebagian besar aplikasi akan menggunakan 120 Hz secara default, tapi beberapa masih tetap di 60 Hz yang bisa kita ubah dengan mudah seperti ini. Dan selanjutnya, buka menu baterai di sidebar dan aktifkan Smart Charging. Untuk melakukannya, masuk ke pengaturan pengisian daya. Maksud saya ke kesehatan baterai, lalu aktifkan Smart Charging. Fitur ini akan mencegah baterai Anda menua terlalu cepat. Dan fitur ini juga akan membuat tablet Anda menyesuaikan diri dengan kebiasaan pengisian daya Anda. Setelah visual, jangan lupa untuk menambahkan Face Unlock. Untuk melakukannya, masuk ke keamanan dan privasi, buka kunci perangkat, lalu Face Unlock. Sekarang izinkan saya menghapus data wajah yang sudah saya tambahkan. Ketuk tambah wajah, pastikan kamera depan Anda bersih dan jernih. Ketuk tambah sekarang. Lalu posisikan wajah Anda di dalam bingkai dan tunggu sampai model wajah berhasil ditambahkan. Sekarang, Anda bisa dengan mudah membuka kunci perangkat hanya dengan wajah Anda. Anda tidak perlu lagi memasukkan kata sandi. Setiap kali Anda ingin masuk ke tablet Anda, selanjutnya adalah fitur cadangan data. Untuk mengatur cadangan Anda, buka sistem dan pembaruan di sidebar, lalu masuk ke cadangan dan atur ulang. Kemudian, tambahkan akun Google Anda jika belum, dan pastikan untuk mengaktifkan pemulihan otomatis serta mencadangkan tablet Anda. Dengan cara ini, semua data penting Anda akan tersimpan di cloud. Jadi jika Anda perlu melakukan riset pabrik pada perangkat Anda, setidaknya data Anda akan tetap tersimpan. Data terpenting Anda akan tersimpan di penyimpanan cloud. Selanjutnya adalah fitur Smart Sidebar yang sangat berguna. Fitur ini bisa segera kita aktifkan melalui menu pengaturan di bagian aksesibilitas dan kenyamanan perangkat Anda. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke menu Smart Sidebar di sini dan aktifkan di sini. Jangan lupa juga untuk mengatur ulang dan menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Jadi, tambahkan semua aplikasi penting dari menu ini ke Smart Sidebar Anda. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan akses tercepat ke aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu, Anda juga bisa menyesuaikan sidebar dengan mengubah gayanya di sini, mengaktifkan file dock, sehingga Anda bisa menyalin dan menempel file dengan mudah. Setelah itu, atur menu notifikasi Anda. Masuk ke notifikasi dan pengaturan cepat, lalu sesuaikan pengaturan notifikasi untuk perangkat Anda. Teori Poansya adalah topik yang cukup besar, tapi saya yakin Anda tahu preferensi notifikasi Anda, dan menurut saya ini salah satu hal terpenting yang harus dilakukan di perangkat baru.
Mengatur preferensi notifikasi Anda agar Anda tidak menerima notifikasi yang tidak perlu di perangkat Anda. Dan jangan sampai waktu luang Anda terganggu oleh notifikasi dari aplikasi yang tidak Anda butuhkan seperti toko kelontong atau media sosial yang bahkan tidak Anda gunakan. Setelah itu, jangan lupa untuk masuk ke sistem dan pembaruan, lalu ke layanan yang direkomendasikan dan aktifkan fitur Quick Connect jika Anda belum melakukannya. Dan setelah itu Anda akan bisa menggunakan fitur seperti screencast dan menampilkan layar perangkat Anda ke TV atau monitor secara nirkabel dengan kualitas yang baik. Dan terakhir saya rasa fitur ini akan sangat penting bagi sebagian besar pengguna, yaitu cara menghilangkan hal yang sering terbuka secara acak di layar utama Anda. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu masuk ke menu pengaturan, lalu ke daftar aplikasi, pilih manajemen aplikasi, cari aplikasi Google dan segera nonaktifkan. Ketuk tombol nonaktifkan sekarang juga. Itu saja. Sekarang, layar utama kita jadi mulus dan bersih. Lalu omong-omong masuk ke aplikasi, manajemen aplikasi, dan hapus semua aplikasi yang tidak Anda butuhkan. Seperti misalnya, saya tidak menggunakan LinkedIn, tapi aplikasi itu sudah terpasang di perangkat saya. Jadi di sini kita bisa menemukan semua aplikasi yang tidak diperlukan dan dengan mudah menghapusnya hanya dalam beberapa ketukan. Dengan Tron, kita juga nama penghapus. Semua data yang tidak perlu yang memenuhi penyimpanan perangkat kita. Anda juga bisa menonaktifkan aplikasi jika Anda tidak ingin atau tidak bisa menghapusnya secara langsung. Dan terakhir, jika Anda menggunakan stylus, masuk ke sistem dan pembaruan lalu periksa layanan yang direkomendasikan. Oh, bukan di sini. Masuk ke stylus lalu sambungkan dan atur stylus Anda dengan tablet Anda. Dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika membantu, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.